Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ya, masih bersama Bapak Rohiman dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 12 dan masih dalam teks editorial untuk materi yang sama ya. Dan untuk hari ini kita pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan yang keempat, akan belajar tentang kelanjutan dari pertemuan yang ketiga untuk teks editorial. Dan Bapak harap kalian selalu mencatat materi-materi yang Bapak sampaikan untuk teks editorial, karena mungkin di kesempatan besok kita atau di pertemuan yang besok kita sudah masuk ke bab yang selanjutnya ya. Jadi Bapak harap kalian selalu mencatat materi-materi yang Bapak sampaikan dan juga mencatat menulis juga tugas, mengerjakan tugas yang Bapak sampaikan. Nah, untuk materi pada kesempatan hari ini, sebelum kita masuk ke materi, Bapak tahan intinya untuk selalu menyampaikan himbauan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Ya, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatannya. Jangan lupa 3M-nya ya. Untuk M yang pertama yaitu mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan pakai sabun ya. Jangan lupa mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik ya, agar kuman yang berada dalam tangan kita itu bisa mati dan juga bakteri-bakterinya bisa hilang ya. Karena dengan mencuci tangan seperti itu. Dan bisa mencegah kita juga dari yang namanya virus COVID-19. Selain itu, kalian juga harus selalu memakai masker ketika bercengkrama atau mengobrol dengan orang lain, karena dikhawatirkan ketika kalian sedang mengobrol dengan orang lain, penyakit tersebut akhirnya menular ya kepada kalian ya, lewat udara ya, baik itu dari karena bersin teman kalian ataupun karena batuk teman kalian ya. Jadi kita harus mengenali indikator-indikatornya dulu ya, indikator orang yang terkena COVID-19 ya. Jadi kita harus selalu menjaga diri kita. Terus selanjutnya yaitu menjaga jarak. Kita harus menjaga jarak ketika bertemu dengan orang lain, karena kalau seandainya kita tidak menjaga jarak, dikhawatirkan kita akan mudah terkena yang namanya virus COVID-19. Bahkan ditakutkan ketika orang lain memegang kita atau berdekatan dengan kita, virus tersebut bisa menempel dalam tubuh kita, seperti itu ya. Nah, untuk 3M-nya jangan lupa sekali lagi ya untuk selalu diaplikasikan. Baik, setelah himbauan tadi, marilah kita berdoa sebelum belajar ya. Karena dengan kita belajar berdoa, insya Allah apa yang kita dapatkan di hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk kebaikan. Baik, sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya telah selesai untuk berdoa dan kita akan beranjak ke materi yang akan Bapak sampaikan ya. Silakan siapkan buku catatannya. Kemudian siapkan juga duduknya yang nyaman ya. Baik, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menulis teks editorial ya. Ada beberapa langkah ya. Yang pertama yaitu bacalah 2 atau 3 teks editorial atau tajuk rencana dari sumber berita atau media massa yang berbeda sebagai berbagai referensi
gaya penulisan ya. Jadi silakan kalian terlebih dahulu kan Bapak dari tugas yang pertama silakan kalian cari ya. Cari berita dari media massa ataupun dari koran ataupun apapun silakan kalian baca, kemudian nanti kalian simpan dulu ya. Digunting kemudian disimpan ya seperti itu. Itu sebagai bahan referensi untuk kalian. Kemudian setelah itu susunlah data isu-isu utama untuk dirumuskan menjadi pernyataan umum ya. Jadi buatlah dulu baca terlebih dahulu sumber-sumber beritanya dari media massa tersebut, kemudian disusun data isunya ya. Data isu utama dari teks tersebut ya. Kemudian untuk dirumuskan sebagai pernyataan umum itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum sudah ditulis sebelumnya dari berbagai sumber terpercaya seperti buku, media massa yang terpercaya, lembaga penelitian, badan pusat statistik, jurnal ilmiah baik secara daring maupun luring ya. Gitu. Silakan kalian cari ya data-data pendukungnya atas pernyataan umum yang sudah ditulis sebelumnya oleh kalian ya. Baik itu dari media massa ataupun lembaga penelitian, banyak ya untuk sumber-sumbernya. Itu terserah kalian, bisa berupa daring maupun luring ketika kalian belajar seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat, susunlah perincian data-data tersebut. Lalu analisis dan buat argumen berdasarkan hasil analisisnya. Seperti itu. Jadi susunlah perincian data-datanya ya. Data yang kalian dapatkan dari media massa, kemudian kalian tulis dan rincikan data-datanya. Ya, baik itu berupa angka ataupun berupa informasi seperti itu ya. Silakan kalian tulis, kemudian nanti setelah kalian analisis buat argumen ya. Buat argumen kalian berdasarkan data tersebut ya. Jadi argumen yang nanti kalian akan sampaikan itu berdasar seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas masih tentang yang tadi ya. Setelah kita membuat argumen, kemudian tafsirkan berbagai argumen-argumen yang telah dibuat menjadi pendapat baik berupa kritik, apresiasi, harapan, atau penilaian umum ya. Nah, setelah kita tadi membuat argumen-argumen tersebut, kemudian kita tafsirkan ya. Setelah kita tafsirkan, baru nanti kita akan buat kritik ya tentang argumen-argumen yang telah kita sampaikan dan berkaitan dengan berita yang telah disampaikan seperti itu. Ataupun penilaian umum seperti itu ya. Jadi ketika kita mendapat suatu berita di media massa, jangan terlebih dahulu atau langsung menjadi bahan pokok utama, tetapi kita juga harus mencari dari lembaga atau institusi-institusi resminya. Jadi seperti itu, jangan langsung memberikan suatu kesimpulan atau suatu simpulan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kemukakanlah saran atau rekomendasi dan tunjukkan caranya ya, agar memberikan solusi bukan hanya sekedar kritik saja atau rincian kebaikannya. Rincikan kebaikannya, tidak hanya memuji saja seperti itu ya. Jadi ketika kita menyampaikan saran atau rekomendasi, setelah kita mengkritik, kita beri saran, solusinya harus seperti apa ya, agar ketika kedepannya itu bisa lebih baik lagi ya. Jadi jangan hanya menyampaikan saran atau kritiknya saja, tetapi solusinya juga untuk permasalahan tersebut seperti apa sebaiknya seperti itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kemaslah seluruh kerangka yang telah dipersiapkan menjadi tulisan teks editorial dengan kalimat dan paragraf yang efektif agar tidak terlalu panjang dan tetap
ringan untuk dibaca, 8 sampai 10 paragraf saja ya. Setiap paragraf terdiri dari 2 atau 3 kalimat. Jangan terlalu banyak mungkin seperti itu ya. Yang penting apa yang kita sampaikan itu bisa berbobot dan juga bisa memberikan saran dan juga solusi kepada yang kita berikan kritik seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Bapak akan berikan contoh teks editorial tentang pendidikan ya. Nah, contohnya itu seperti ini. Apakah sistem zonasi penerimaan murid baru sudah bijak? Pernyataan pendapat ya, untuk struktur yang pertama. Sejak tahun 2018 lalu, sistem zonasi dalam penerimaan murid baru sudah diterapkan di sekolah-sekolah. Tujuan diberlakukannya sistem ini yaitu untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang pintar dan yang tertinggal berkumpul bersama yang tertinggal. Namun, apakah sistem ini sudah tepat? Nyatanya, sistem ini justru menurunkan harapan-harapan bagi siswa-siswa yang bersungguh-sungguh dalam bermimpi besar. Nah, untuk argumennya itu seperti ini. Ya, ini untuk bagian argumen. Kalau dilihat bagaimana kondisi sekolah-sekolah di sekitar kita, sekolah favorit menawarkan fasilitas yang lebih baik daripada sekolah yang kurang favorit. Lebih baik dari segi sarana dan prasarana sampai guru-gurunya. Selain karena namanya, banyak siswa yang ingin masuk ke sekolah favorit karena berharap bisa memaksimalkan kemampuannya di sekolah tersebut. Namun, dengan adanya sistem zonasi, banyak siswa yang kecewa karena jarak rumahnya tidak cukup dekat untuk dapat mendaftar di sekolah impiannya. Dan lagi, kalau dipikirkan kembali, harapan siswa bukan sebatas masuk di sekolah favorit, melainkan berharap bisa masuk ke perguruan tinggi yang favorit juga. Dari keadaan di lapangan, siswa-siswa dari sekolah favorit memiliki peluang besar untuk masuk ke perguruan tinggi favorit. Padahal, di perguruan tinggi tidak ada sistem zonasi. Masuk atau tidak masuknya berdasarkan kemampuan siswa. Nah, inilah yang terkadang menjadi kebingungan. Nah, untuk selanjutnya yaitu penegasan ulang atau pendapat. Ya. Maka dari itu, daripada membuat sistem yang belum matang, lebih baik pemerintah berusaha memaksimalkan fasilitas dan guru-guru yang ada di sekolah. Apabila kualitas sekolah sudah baik, maka seiring berjalannya waktu, siswa pasti akan senang hati memilih sekolah yang dekat dengan berkualitas yang baik. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teks editorial ya yang telah tadi kalian dengarkan. Itu adalah salah satu contohnya. Dan untuk tugas pada pertemuan hari ini yaitu buatlah teks editorial dengan tema bebas sesuai dengan kebahasaan dan struktur teksnya. Silakan kalian buat ya teks editorialnya ya. Tadi yang berupa pendapatnya, kemudian argumen dan juga simpulan dari apa yang kalian ingin sampaikan ya berupa kritiknya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak harap ketika nanti ada ada hal yang belum kalian mengerti, tolong kalian sampaikan ya, agar bisa Bapak evaluasi seperti itu. Baik, setelah kita belajar, Bapak harap kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak dan buat kalian semua. Setelah kita belajar, marilah kita berdoa dimulai.
Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibahu wa arinal batila batilan warzuqna istibahu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Perdoaan telah selesai dan selamat berjumpa lagi di pertemuan yang selanjutnya ya. Dalam keadaan sehat walafiat juga, dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatannya sekali lagi ya. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan, dan Bapak ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.